perjanjian saya dan mama dan bapak kemarin, bahwa hari ini saya akan melakukan edukasi tentang kesehatan. Seperti itu mama. Kan kemarin saya sudah sempat singgung-singgung kan mama tentang bapak punya kesehatan seperti itu. Jadi sebelum saya mau mulai, saya perkenalkan dulu, nama saya Putri Sapori, biasa dipanggil Putri. Saya mahasiswa dari program studi D3 Keperawatan ND. Jadi tujuan saya di sini untuk melakukan penyuluhan tentang kesehatan Bapak. Waktu yang saya butuhkan 5 menit ke depan. Apakah dorong mama Bapak bersedia? Bersedia. Sebelum saya mulai, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan sesuatu begitu? Kalau tidak ada, saya langsung. Baik, kalau tidak ada, saya langsung saja mama. Ini di sini saya ada membawa media, yaitu poster mama. Ini seperti ini poster saya. Di sini poster saya tentang stroke, yaitu ayo cegah dengan periksa. Seperti itu, seperti baru mama lihat ya. Nah baik, yang pertama di sini ada pengertian, yaitu apa itu stroke. Jadi stroke itu tuh bapak mama adalah penyakit penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah pada otak sehingga sel otak akan mati karena kekurangan oksigen dan nutrisi. Nah jadi oksigen dan nutrisi itu tidak akan bisa masuk dikarenakan terjadinya penyumbatan tadi mama, sehingga terjadi stroke. Nah seperti ini gambarnya mama. Ini yang kami gambarnya. Nah, selanjutnya di sini penyebabnya sehingga terjadinya stroke itu bapak. Yang pertama karena kadar gula darahnya. Nah, kadar gula darah orang normal itu kurang dari 200. Jadi kalau lebih dari 200 itu orang sudah peningkatan kadar gula darah mama. Jadi kayak gitu sudah tingkat. Nah, itu bisa mengakibatkan dia stroke. Penyebabnya itu. Penyebab kedua karena rokok dan minum-minuman beralkohol. Mungkin bapak kan merokok kan. Nah itu salah satu penyebabnya seperti itu. Jadi harus jangan berhenti saja merokok ya bapak, kurangi gitu. Selanjutnya rutin berolahraga. Nah rutin berolahraga di sini itu bukan berarti yang kayak seperti ini yang mama bapak, bukan berarti harus lari pagi, tidak selamanya olahraga tuh begitu. Nah olahraga bisa juga kayak kegiatan-kegiatan di rumah, kayak bapak seperti bapak kan pergi di kebun, nah itu termasuk olahraga juga. Kayak kegiatan intinya harus kegiatan-kegiatan terus kayak gitu sesuai dengan kesehatan kita. Nah selanjutnya istirahat dan harus hindari stres. Nah kalau kurang istirahat dan stres jalan terus itu juga bisa memicu itu mama bapak kayak gitu. Nah, jadi kita tuh harus istirahat teratur. Jadi kalau lagi capek istirahat saja, jangan dipaksakan keadaan atau kondisi yang capek. Dan juga misalnya lagi stres itu tenangkan diri, udah istirahat gitu, atau cari aktivitas supaya bisa tenang. Lanjutnya itu kurangi konsumsi yang makanan yang berlemak seperti itu. Jadi kayak daging-daging itu harus dikurangi bapak. Dan juga jangan makan yang berminyak, berlebihan minyak. Dan juga garamnya jangan terlalu berlebihan kayak gitu. Dan juga gulanya juga jangan berlebihan, pas-pas aja. Dan juga tekanan darah tuh harus, kan kemarin saya periksa bapak tekanan darah bapak 160/90. Nah itu sudah termasuk darah tinggi bapak. Jadi harus hindari tadi yang poin-poin tadi seperti ini ada di gambar ini. Kayak gitu bapak. Nah selanjutnya di sini bapak, tanda dan gejala orang stroke itu yang pertama senyumnya itu mulutnya miring saat dia senyum kayak gitu. Dan juga yang kedua itu geraknya melemah separuh badan. Mohon maaf seperti bapak gitu ya tangannya. Coba bapak senyum. Bisa coba bapak saya coba lihat. Gantung. Iya, begitu. Habis itu bicaranya dengan mulut miring yang kayak mohon maaf, bicaranya kayak begini kan biasanya orang gitu. Yang kedua itu kebas separuh tubuh kayak
kurang kayak badannya tuh kayak kurang basah gitu, kayak kita. Jadi itu penglihatan mulai buram. Untuk maaf Bapak, penglihatannya sekarang gimana? Buram itu? Buram, iya. Jadi itu biasanya juga munculnya sakit kepala yang hebat gitu. Mungkin awal-awal antara misalnya sebelum Bapak stroke itu ada muncul tanda-tanda seperti ini. Jadi sakit kepala mungkin pas lagi gitu. Pusing ya. Ya gitu. Hati-hati Bapak, kita harus. Nah, pencegahannya itu Bapak, itu kita harus menjaga pola makannya, dan juga kayak yang tadi saya bilang, batasi makanan asin, berlemak, karena itu yang meningkatkan resiko terjadinya darah tinggi seperti itu, dan juga stroke. Nah yang kedua itu tadi saya juga bilang penyebabkan karena kurang berolahraga. Nah pencegahannya juga itu harus kita olahraga secara teratur. Nah olahraga secara teratur karena menjaga berat badan kita, gula darah kita, serta tekanan darah yang baik kayak gitu kan Bapak. Dan juga berhenti merokok ya Bapak, harus berhenti merokok, jangan Bapak keseringan merokok. Nah nanti takutnya nanti kalau Bapak merokok kita, mohon maaf, kita bukannya apa, takutnya manusia yang kita teringinkan terjadi kayak gitu Bapak, takutnya tambah parah. Jadi kita harus hindari. Rokok itu memiliki dampak yang mempersempit pembuluh darah dan membuat darah itu tuh menggumpal kayak gitu. Itu yang kayak tumpukan darah tuh itu. Selanjutnya itu hindari alkohol juga. Bapak biasa minum alkohol kah Bapak masa muda begitu? Biasa. Sekarang sudah lagi? Tidak lagi. Ya. Jangan Bapak. Nah, karena alkohol itu tuh dia tuh juga bisa membuat detak jantung kita itu menjadi tidak teratur kayak gitu, karena mengonsumsi, karena kan dia juga di dalamnya kan keras juga kan Bapak, seperti itu. Nah pengobatannya itu seperti yang kapan hari saya ajarkan nih Bapak, latihan otot-otot kaki dan keseimbangan seperti yang saya ajarkan kemarin. Itu dilakukan tidak Mama selesai lakukan. Ya. Mungkin setelah selesai ini nanti saya akan lakukan mengulangi kembali kayak gitu ya Mama Bapak. Selanjutnya itu harus misalnya ada obat dari dokter, kita harus minumnya itu harus gitu. Jangan putus-putus kecuali dokter mengimbaukan bahwa jika ada sudah muncul begini diberhentikan, itu baik. Kalau misalnya tidak ada ya tetap saja ikut saja anjuran dari dokter itu. Dan juga perhatikan obat yang dapat menyebabkan ngantuk kayak gitu ya Bapak, seperti yang Mama bilang, obat amlodipin, obat hipertensi kemarin. Dia dulu tuh badannya lemah, loyo sekali. Ya seperti itu Mama. Seperti itu yang sudah dijelaskan tadi, dari apa itu stroke sampai dengan pencegahan serta pengobatan seperti itu. Nanti ini dia saya taruh di rumah sini Mama, saya dipajang di tembok seperti itu. Sebelum ada yang ingin Mama tanyakan dari materi yang saya sudah jelaskan tadi, itu tentang stroke, atau Bapak kayak gitu ada pertanyaan? Tidak ada Mama? Tidak ada. Berarti Mama Bapak sudah paham ya? Sudah paham ya tentang tadi seperti itu. Karena sudah berlaku. Ya? Karena sudah ini saya kan sudah kasih pengobatannya, bukan pengobatan, sudah tahu pengobatannya tuh karena dia sudah ada stroke, kecuali barusan gejala-gejala ya. Sekarang dia kan sudah ini, sudah stroke, kena stroke 3 kali. Apa yang Dia kena stroke. Oh sudah 3 kali. Ya. 3 kali. Tapi ini yang lebih parah. Oh dulu pertama tuh stroke-nya di mana? Stroke juga tidak bisa jalan. Oh pegang-pegang. Yang kedua itu? Yang kedua itu dia begitu juga. Bisa kasih obat. Obat apa Mama? Obat tensi itu. Obat tensi. Ada obat herbal juga tuh. Jadi obat batu. Iya.
gitu obat tensi. Jadi pas mau kasih obat tensi udah turun. Jadi lagi stroke 3 gitu. bulan dia ini sembuh lagi. Sembuh lagi. Habis ini yang ketiga kali tuh. Ini ketiga kali dia mulai kerja 7 bulan saja dia kerja kena lagi. Sampai sekarang. Nah seperti yang tadi sudah jelaskan ke mama, penyebabnya juga karena darah tinggi, mungkin bapak stres juga begitu ya. Jadi kurangi untuk sekarang kan bapak, mohon maaf ya bapak, sekarang bapak kan sudah sakit kayak gitu. Jadi untuk penyembuhan tadi seperti tadi kan bapak tidak ada, mama bapak tidak ada pertanyaan. Jadi di sini saya melatih kayak gitu supaya dalam mama bapak bisa misalnya jika saya tidak ada nanti bisa lakukan setiap hari kayak gitu atau di saat ada waktu kayak gitu latihan terus supaya bapak pun tangan bisa gerak terus seperti itu. Nanti bapak, mohon maaf ya bapak, kita pakai gerakan lagi. Bergerak ini pakai ini. Nah, kemarin kan bapak yang kemarin saya ajar bapak masih ingat kayak gimana bapak? Biar nanti saya ulangi lagi bapak. Jadi mama bapak kemarin kan saya sudah lakukan ini kan di dalam mama bapak latihan. Jadi di sini saya mengulangi lagi ya. Jadi kayak gini. Jadi bapak relax saja ya bapak, relax santai, ingat lemas kayak gitu. Jadi ini tangan yang begini harus dilatih pergerakan, takutnya nanti kaku terus ya. Jadi kayak gini. Kita buat kayak gini sampai 8 kali kayak 1 2 3 4 5 6 7 8. Yang kedua sama hitungannya mama bapak, hitungan sama ya sampai 8 semua. 1 2 3 4 sampai 8. Yang kedua posisi tangan ke atas. Bisa tidak bapak angkat tangan? Bisa. Agak setengah mati bapak berat tidak apa-apa. Maksudnya semampu saja ya mama, jangan dipaksakan, takutnya nanti ada pergeseran lagi. 1 2 3 4. Harus latihan mama supaya bapak punya tangan gitu. Tuh selanjutnya gini sampai 4 kali. 1 keluar lagi 2 ini ya. Seperti itu ya bapak. Nah ada juga teknik yang kayak dalam apa bilang oposisi, kayak oposisi kayak gitu. Coba bapak buat, bisa tidak bapak dengan tangan kayak gitu? Bisa kayak oposisi. Coba bapak misalnya gerakan begini, buka, belum bisa. Itu harus digerakkan terus ya bapak supaya jangan kaku seperti ini ya mama. Harus latih-latih. Nah kayak gitu intinya, main latih-latih kayak gitu seperti itu. Nah baik bapak, di sini saya punya bola, nanti posisikan tangan kayak gini ya bapak, main buka kayak gitu. Nah, coba ya bapak ya, masih saya taruh, coba genggam baru buka, coba belum bisa. Genggam bisa, tidak bisa ya pak. Bukanya susah ya bapak, tidak apa-apa, intinya bapak latih terus main buka-buka seperti yang saya ajarkan tadi, supaya kalau misalnya dilatih terus supaya nanti bisa sembuh, nanti sudah terbiasa tangannya, nanti sudah bisa aman, baik kayak gitu. Cubit begitu dia rasa gitu. Rasa tidak bapak? Masih rasa? Masih rasa, bergeraknya itu susah. Masih rasa, jadi harus latih gerak-gerak terus. Kalau tidak latih nanti akan mesti bisa ditambah lagi rasa gitu. Bunyi kalau di kotak kayak gini bunyi bapak. Oh iya, tidak apa-apa. Jadi itu ini kan masih ringan dari mama. Jadi jangan sampai dia itu sudah apa berat. Nah kalau supaya jangan berat itu harus dilatih terus. Takutnya kalau berat itu nanti itu ya seperti itu bapak, resikonya nanti dia tidak akan apa lagi seperti itu. Jadi harus maksudnya
maksudnya harus digerakkan, dilatih jalan terus seperti itu ya Bapak. Penyakit itu ganggu saraf juga. Iya Mama, permisi ya begitu Mama. Jadi dia itu mengganggu saraf, misalnya seperti Mama, dia mengganggu juga di saraf. Saya bapak tua di bawah tuh yang begitu juga, tapi dia tidak begitu parah, dia jalan begitu, dia kaki saja, dia bisa beli, katanya beli vitamin, obat vitamin saraf, Vitamin saraf. di apotek katanya. Apotek. Saya tidak, saya belum pernah. Nanti kalau begitu langsung saja ke fasilitas kesehatan Ya, itu konsultasi dan sambil investasi dengan dokter di apotek. Iya, ya Mama, supaya Bapak cepat sembuh kan. Dengan Mama beli obat begitu, misalnya Mama beli obat begitu, Bapak juga harus kurangi rokok atau berhenti saja merokok dalam bulan. Seperti Bapak, maksudnya jangan tangan Bapak ini sudah kena, jangan sampai kaki juga kayak gitu. Kita harus mencegah ya Bapak, kayak gitu. Kita tidak bukan mendoakan Bapak seperti itu, tapi kita ingin membantu ya Bapak. Jangan merokok. Tadi merokok. Jadi Bapak jadi Bapak harus kurangi pelan-pelan, nanti juga terbiasa sudah tidak lagi Pak Waki. Seperti itu. Jangan nanti pas Mama sudah dapat obat gitu, Bapak percuma dong kalau misalnya Mama sudah berusaha untuk beli Bapak obat untuk kesehatan Bapak, tapi Bapak tetap saja mau rokok atau tidak melakukan pergerakan jalan terus, saya tetap sama seperti itu Mama. Nah, beberapa tahun tuh dia obat CC itu baru dapat itu yang kami pergi Pesandu tuh. Ini tuh. Iya. Saya kasih. Kembali Pesandu, saya antar dia di Pesandu. Tapi kok Pesandu mau? Ya, dia misalnya ke dokter juga tuh Bapak, supaya dokter bisa lihat kondisi keadaan Bapak gitu, supaya mereka bisa kasih Bapak obat, maksudnya supaya dilihat langsung saja gitu kan. Saya malas, dia malas itu jangan tuh. Iya. Dia malas. Jauh kan jauh. Nah, dia motor tuh. Dia malas jangan. Ya tidak apa-apa. Nanti Mama masih bisa juga. Atau anak yang pergi? Saya. Mama. Ya seperti itu. Mama saja yang cari nafkah masih cari nafkah mereka sendiri. Baik, dari yang saya sudah jelaskan sampai saya latih pergerakan, Bapak memang sudah mengerti, sudah tidak ada yang tidak ada pas. Baik, Mama, ini itu saja, dan ini nanti saya akan pajang seperti tadi di sini. Pajang di situ ya, seperti Mama. Tidak di sana juga bagus itu itu. Iya Mama. Baik Mama Bapak, hanya itu saja yang saya berikan. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf mengganggu, dan juga mohon maaf jika dari awal tadi ada ucapan dalam ucapan tadi ada salah apa atau kurang memahami. Saya minta maaf ya Mama Bapak, seperti itu. Semoga Bapak cepat sembuh ya Bapak ya. Kurangi yang tadi saya sudah jelaskan. Lama juga harus memperhatikan pola makan Bapak. Pola makan saja. Iya. Ya. Dia umur jelas masih di tempat rantau tuh. Karena pola makannya tuh saya tidak mau minyak apa tuh. Iya, harus kurangi minyak ya Bapak. Pola makannya teratur tuh dia cepat sembuh. Di sini dia tidak ikut kita semua. Dia susah. Ya mulai sekarang ya Bapak, rubah pola. Maksudnya rubah pola makannya, kurangi minyak, jangan terlalu. Misalnya Mama kan yang masak, garamnya tuh dikurangi, gulanya juga jangan terlalu banyak seperti itu. Ya, itu saja. Saya akan kembali ke sana dan Mama Bapak bisa lanjut. Bapak, hanya itu saja. Terima kasih atas waktunya.